Kursun. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ayyuhal hadirin wal hadirat, yang semoga Allah senantiasa limpahkan, karuniakan, atau bahkan Allah Ta'ala curahkan sepenuhnya untuk kita semua rahmat, berkah, dan keselamatan, juga dengan segala kebaikan yang Allah Ta'ala miliki. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Utamanya semoga kita diangkat oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa dan kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berikutnya selawat beriring salam wajib dan senantiasa kita aturkan kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, kepada zuriyah beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang terus istiqomah dalam mempelajari, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita berkumpul dengan beliau sedekat-dekatnya di surga Firdaus dengan beliau tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amin Allahumma amin. Baik jamaah rahmati Allah, di malam hari ini kita lanjutkan kembali ngaos bareng kitab Syarhu Riyadhis Shalihin, tafsir atau penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Telah sampai hari ini di bab yang baru. Di pertemuan terakhir pekan yang lalu kita telah menyelesaikan babul mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam menambah keimanan dan ketaatan. Sebelum kita lanjutkan bab berikutnya, perlu kami sampaikan dan kami ulangi kembali jemaah. Maaf, nyun sewu, dunia ini nggak pantas untuk kita ambisi berlebihan di dalamnya. Bahkan banyak sekali riwayat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, dunia ini tidak lebih baik, tidak lebih bagus dibandingkan sayap seekor lalat sekalipun. Bahkan tidak lebih baik dibandingkan seekor kambing bangkainya. Jadi kalau hari ini kebanyakan kita atau hamba-hamba Allah umat kanjeng Nabi berlomba-lomba nyari popularitas, berlomba-lomba untuk mencari pengaruh, bahkan yang gak lucunya pengaruh di dalam kebaikan gitu. Dalam satu ormas Islam lagi misalnya begitu, ingin mendapatkan panggung dan seterusnya. Kok ini gak ingat dengan dawuhnya kanjeng Nabi, bahwasannya dunia ini gak pantas untuk kita rebutkan, gak pantas untuk kita ambisi berlebihan di dalamnya, kecuali dunia ini menjadi fasilitas untuk menuju rahmat dan ampunannya. Kenapa jamaah? Kalaulah seandainya dunia ini begitu mempesonanya, tidak ada satupun hadis dhaif sekalipun Nabi memuja dan memuji dunia. Bahkan tidak ada perkataan ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah yang disebut salafus salih. Tidak ada satupun di antara mereka memuja dan memuji dunia, kecuali mereka menghinakannya. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau perkara dunia, relax aja gitu, santai aja, ini dunia gitu.
kadang datang dengan penuh kebahagiaan dan penuh dengan sukacita. Tapi kadang-kadang kebahagiaan itu diambil oleh Allah ganti dengan kesedihan. Kadang-kadang dunia ini datang dengan begitu mempesona dalam kehidupan kita dan tetangga kita, keluarga kita. Kadang-kadang dunia ini datang untuk mengingatkan kita. Jadi dunia ini nggak worth it untuk kita kejar berlebihan. Kenapa? Saya akan sampaikan yang awal sebelum masuk di bab berikutnya. Ini bukan berarti ngepaske dengan kondisi jamaah yang hadir hari ini yang rata-rata sudah 60-an tahun ke atas ya. Saya nggak membicarakan masalah ini. Tapi saya akan menyampaikan mukaddimah. Di depan itu adalah ajal. Depan itu adalah ajal. Tinggal kita disuruh memilih. Amal solih ini yang mendahului ajal itu, atau kematian ini yang mendatangi ajal itu. Paham? Ajal kita kan telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Terus ngapain? Mana duluan yang nyampe? Amal-amal solih ini, atau kematian itu yang nyampe duluan dibandingkan amal solih itu. Ini pilihan, Jom. Ngerti maksud saya ya? Ini sebelum saya ucapkan, saya sampaikan dalil-dalilnya, ungkapan para ulama. Saya ulangin yang ketiga kali. Pastikan yang mana duluan sampai di garis finish ajal itu. Amal-amal solih ini yang duluan nyampe di garis finish itu. Ajal itu. Atau melebihi garis ajal itu. Atau kematian itu duluan nyampe dibandingkan amal solih kita. Itu pilihan. Karena setiap kita pasti akan mendatangi ajal itu. Terus nama buat. Setiap kita akan mendatangi titik garis finish itu. Gak ada yang kemudian bisa berlari dari titik itu. Al-mautu, kematian itu gak mungkin. Ajal itu pasti kita. Kita akan datangi usia yang akan diwafatkan itu. Nah, kematiannya dulu yang nyampe, atau amal itu dulu yang nyampe. Atau bahkan amal itu melebihi ajal kita. Untuk itulah kenapa kemudian para ulama ahli sunnati wal jamaah, kalau berbicara tentang masalah usia atau umur, begitu banyak nasihat-nasihat mereka, peringatan-peringatan mereka tentang masalah usia, tentang masalah umur. Apa yang telah kita berikan untuk diri kita sendiri aja wis. Gak usah memikirkan orang lain. Gak usah memikirkan, apalagi memikirkan Allah. Allah gak butuh dengan amal-amal kita. Kita udah bahas itu. Allah gak minta makan dari kita. Allah gak minta rizki dari kita. Allah yang memberikan makan dan rizki itu. Allah hanya perintahkan kita itu kan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, 57, 58 di awal juz 27 itu kan. Bukankah Allah Ta'ala mengingatkan di ujung surat Az-Zariyat ayat 56. Allah cuma minta kita hanya beribadah kok. Allah gak minta kita makan. Allah gak minta kita kasih rizki. Maka kenapa Allah ingatkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan seluruh jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadanya. Beribadah di sini maknanya yuwahidun. Kita menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya dalam segala hal. Lalu Allah katakan apa? Ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku meminta dari kalian makanan. Aku tidak minta dari kalian itu rizki. Dan aku juga tidak minta kepada kalian itu makanan sedikit pun. Lalu Allah disclaimer, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah satu-satunya zat yang maha pemberi rizki dan pemilik kekuatan yang betul-betul nyata, kekuatan yang betul-betul kuat. Jadi Allah nggak minta apa-apa dari kita. Allah nggak minta apa-apa. Maksud saya begini, jangankan kita mikirkan Allah, maaf ya, nggak usah mikirkan Allah nggak butuh dengan kebaikan kita. Allah juga nggak butuh dengan kemaksiatan kita. Nggak usah mikir orang lain, pikir aja diri sendiri hari ini. Kira-kira ajal itu kalau sudah kita datang nih, mana duluan yang nyampe itu? Kematian ini yang nyampe ke ajal itu, atau amal soleh ini yang nyampe ke ajal itu? Jadi pikir aja. Waktu kita nggak banyak jemaah. Kita udah disibukkan sekian puluh tahun dalam kehidupan dunia ini dengan masalah kakean drama itu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kadang-kadang kita ini pencipta dramanya sendiri. Mumet wae uripe. Bludrek pikirane. Wong teko
Urip ku diwes ange. Urip itu mudah tapi diangeli dhewe gitu. Golek masalah dhewe. Wong Allah sudah sampaikan dulu ketika kita di bab sabar itu. Kita nggak usah golek masalah. Masalah itu pasti datang. Sampai kita mau mati itu masalah datang. Wong sampai di alam barzah nih banyak masalah kok. Andai kalau kita tahu loh cuma. Banyak peristiwa nanti di alam barzah. Emangnya kita kalau di alam barzah itu nanti beristirahat dengan tenang. Kami antarkan ke peristirahatan terakhir. Wong eta kok sing meyakini koyo ngono. Ndak ono itu jamaah. Apa dikira setiap hari ini yang berada di alam barzah itu istirahat duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngopi, ngudat-ngudut ngono. Ya enggak tuh ya. Pikirkan aja nih kita. Kira-kira amal ini akan duluan sampai ke ajal itu atau bahkan mudah-mudahan melebihi ajal itu atau kematian itu yang akan sampai duluan. Maka untuk itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab ini setelah bab mujahadah. Beliau membuat bab berikut ini, babul hatti alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umuri. Bab motivasi agar menambah kebaikan di akhir usia. Jadi babnya aja udah cakep banget tuh. Al-hatsu alal al-izdiyadi minal khairi fi awakhiri al-umuri. Bab motivasi agar kita menambah banyak kebaikan ketika usia ini telah usang gitu. Masalahnya setiap kita nggak tahu usia sampai kapan. Ya kan? Apa ada yang tahu? Apa bisa memastikan kita 10 tahun lagi hidup? Kan nggak ada yang tahu. Hari ini kita masih bisa duduk sholat maghrib, sholat isya, kajian, dan seterusnya. Belum tentu besok malam kita sama cuma. Maka dari inilah kemudian Al-Imam An-Nawawi memberikan nasihat di dalam kitabnya dengan menukil di bab ini. Ayat pertama yang beliau ambil adalah, bahkan ayat pertama ini ayat satu-satunya untuk membuka di bab ini. Satu ayat saja di bab ini. Yakni surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37. Ya nanti ayat ini kita akan dengar bersama penjelasan para ulama mufassirin dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama apa yang dimaksud surat Fatir ayat 37 ini. Jenengan kira yang ngomongnya enak jamaah. Sampai tadi saya murojaah mutolaah tadi sore. Sampai di situ tadi jam berapa? 4:30 ya Mas. Buka di sana udah saya buka lagi mutolaah. Sampai lemes saya. Betul-betul lemes sampai badan saya nggak kuat. Terus saya dibilang, udah start tidur aja saya. Jam 5 saya geletak itu sampai ler gitu. Karena akan ayat ini begitu berat. Andai kita tahu. Kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memanjangkan usia kalian? Bukankah kami telah memberikan usia kepada kalian? Memberikan umur kepada kalian. Ma yatadhakkaru fihi. Apa yang kalian telah ingat fihi di dalamnya, man tadzakkara, barang siapa yang mengingat hal tersebut, waja'akumun nadhir, ketahuilah telah datang pada diri kita semua an-nadhiru, peringatan. Jadi usia ini diciptakan oleh Allah bukan hanya sebatas kita menjalani hidup, tapi ketika usia itu datang pada diri kita itu menjadi peringatan yang nyata. Nah ini sebelum kita bahas apa penjelasan para ulama, makanya saya termasuk yang mohon maaf ya, dengan tidak maksud merendahkan, apalagi menghina jauh dari itu. Saya termasuk yang tidak sama sekali melakukan hal itu buat diri kami, keluarga kami, dan anak keturunan kami untuk memperingati tiap tahunnya hari kelahiran. Tidak. Kalau seandainya kita tahu tentang masalah usia, tidak mungkin dia berbahagia dengan bertambahnya usia. Sampai dirayakan dengan kalimat happy birthday to you gitu ya. Happy birthday to you gitu ya.
Kalau bahasa Arabnya sampai dibuat, ya saya nggak maksud merendahkan ya. Mabruk alfa, mabruk gitu ya. Sampai saya nggak akan merendahkan, jauh dari itu. Saya nggak merendahkan sama sekali. Wallah, saya nggak merendahkan. Tapi kalau seandainya seorang itu paham tentang ayat ini, maka dia pasti bersedih. Bukan malah dia bahagia. Saya nggak merendahkan Anda sama sekali. Yang tiap tahun merayakan ulang tahun Anda, ulang tahun anak keturunannya, bahkan ulang tahun pernikahannya. Saya nggak merendahkan Anda. Barakallahu fi umrik ya beb, gitu ya. Allah mabarik, Allah mabarik. Uangnya tak kosong kayak gitu. Saya nggak maksud merendahkan, tapi kalau kita tahu tentang ayat ini, betapa kita ini banyak menyesalnya, banyak menangisnya dibandingkan tertawanya. Begitu banyak sudah ketertinggalan usia yang telah kita sia-siakan hidup. Betapa banyak dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan. Betul apa tidak? Dan itu belum tentu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ngono iso seneng bareng. Yang nggak lucu sudah sepuh gitu. Dirayakan, seneng, nyanyi sih kan, subhanallah. Padahal dikit lagi dia sudah dekat dengan liang lahat. Kita lihat. Pertama tafsir dari Al-Imam Al-Mufassirin Inda Sahaba. Dia adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Maksud ayat itu adalah awalam nu'ammirkum sittina sana. Bukankah kami telah memberikan kalian usia yang panjang sampai 60 tahun. Jadi tafsir yang pertama ayat ini, Fatir ayat 37, peringatan bagi orang yang sudah usianya sampai 60 tahun. 60 tahun ini bukan Masehi ya, Hijriyah. Paham? Karena usia anak Adam itu sejatinya bukan Masehi, tapi Hijriyah. Bukankah kami telah memanjangkan atau telah memberikan usia pada kalian sampai 60 tahun? Nanti dijelaskan. Wa yu'ayyiduhu al-hadithu alladhi sanadkuruhu insyaallah ta'ala. Nanti ayat ini ada kaitannya dengan hadis yang sebentar lagi kita akan bahas, kata beliau. Tapi ada lagi yang menafsirkan, itu bukan hanya tentang usia 60. Di sini ada 3 ring. Ring umur. Yang apabila sudah sampai usia ini itu peringatan. Ada yang mengatakan lagi ulama salaf, ulama mufasir, waqila ma'nahu tamani asyara sanatan. Ada yang mengatakan usianya ada 18 tahun. Waqila ada yang mengatakan lagi arba'ina sanatan. Mengatakan 40 tahun. Waqalahu al-Hasan al-Kalbi wa Masruq wa nuqila an Ibnu Abbas aidan. Siapa yang mengatakan ini? Dialah Imam Hasan al-Basri, muridnya Ibnu Abbas. Dialah Al-Kalbi, muridnya Ibnu Abbas. Dialah Masruq di kalangan tabi'in. 3 ulama di kalangan tabi'in menyebutkan usia yang dimaksud ayat ini ada 3 ring. Usia 18, usia 40, usia 60. Jadi tanbih, peringatan yang pertama apabila anak Adam sudah masuk usia 18 tahun, harusnya usia ini bukan lagi usia yang kayak kita dulu. Yang kayak kita dulu. 18 tahunnya entah kemana-mana gitu. Ya kan jemaah? Sholat ya ora. Dolan we. Saking adoe dolan nih, sampai lali ngomah sali sholat. Wonge rak teko. Wes biyen ki raja tenan. Ngombe wedak itu judol barang itu. Subhanallah. Kalau orang sudah usia 18 tahun, itu sudah peringatan pertama kata Imam Hasan al-Basri, Al-Kalbi, Masruq, dan ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas juga. Ring pertama 18. Maka bagi panjenengan yang punya anak usia 18 tahun, apalagi mau menjelang 18 tahun, harus sudah diperingatkan. Karena kalau kita lihat orang-orang saleh terdahulu Bapak Ibu, maaf ya, usia 18 tahun itu, ya ini juga peringatan buat saya dan anak keturunan saya. Kalau usia 10, 11 itu harus sudah selesai hafalannya 30 juz. Ya. Untuk Qur'annya sudah selesai 30 juz. Ya, kalau terlambat ya maksimal lah kalau bisa SMA lah ya. SMA kan 18 tahun berarti kan.
udah selesai Qurannya, udah nggak ada PR urusan Quran harusnya. Serendah-rendahnya udah pernah khatam lah 30 juz, khatam tok loh ya baca. Padahal zaman dahulu di 18 tahun itu harusnya sudah selesai kitab-kitab ulama. Paham? Sahih Bukhari, Muslim udah selesai kutunya. Ini kan standar idealnya ya. Karena 10 tahun itu 11 tahun sudah hafalnya selesai. Kalau 18 tahun, ini anak berarti sudah matang. Udah bisa dilepas. Secara psikologis ya, secara usia, secara jiwa. Kalau secara keilmuan, 18 tahun itu usia yang sudah memasuki gerbang menjadi alim. Orang yang alim. Makanya seandainya waktu boleh berulang, saya nggak akan mau sia-siakan masa SMA saya dulu atau aliyah saya dulu ya. Saya nggak mau sia-siakan itu ya, karena maunya orang tua. Saya maunya aliyah, tapi dimasukkan SMA negeri favorit. Supaya jadi apa? Supaya jadi brimob coba, subhanallah. Tinggi saya orang nyandak ini gitu. Wong saya sukanya agama, ya maunya orang tua. Ranking terus ya, alhamdulillah. Tapi tingginya kan kurang 5 cm. Coba kalau saya jadi brimob, nggak nengke ini saya jemaah. Paham? Nggak mungkin yang Polda itu bintang 1 Kapoldanya ngaji masnya, nggak mungkin. Wong Kapolda yang ngaji, alhamdulillah ya, pintar mental itu. Coba kalau saya jadi brimob, wah, musuh saya Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Paham nggak ini maksudnya? Ya, alhamdulillah, teman orang saya ikut aja maunya orang tua. Seandainya boleh saya itu. Karena cuma sampai Ali Sanawi ya, ya Allah, aliyah saya nggak dapat. Ya maunya orang tua mau gimana? Ikut. Makanya usia 18 tahun ini pengingat. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada usia anak Anda 18 tahun, kok Qur'annya itu belum lancar, gak usah hafal 30 juz lah. Kok bacaan Qur'annya belum lancar, belum pernah khatam sekalipun, itu berarti kita yang akan ditanya besok di yaumul akhir sebagai orang tua. Nah, punten nggih, ini peringatan. Minimal lah pernah khatam untuk Quran, membacanya 30 juz 1 kali khatam. Wong kalau di Medan tempat kami itu ya Allah Bapak Ibu, 10 tahun tuh 10 tahun tuh harus sudah malu kalau nggak khatam Quran. Kalau sempat SD itu sudah standarisasi di tempat kami harus sudah pernah khatam Quran. Karena usia 10 tahun itu sudah dianggap di sini sudah selesai tidaiyahnya. Nanti kelas 6 maksimal tuh sudah malu. Kelas 6 itu tidak pernah khatam tuh malu. Paham ya? Ini dikasih udah 18 tahun, wis mundur aja 18 tahun. Makanya jadi peringatan. Jangan sampai ini terlewat lagi jemaah. Nah, kemudian ada usia yang kedua, arba'ina sanah, usia 40 tahun. Ada apa dengan 40 tahun? Sampai beberapa ulama membuat kitab-kitab turos, kitab-kitab kecil itu, risalah-risalah tentang misteri usia 40 tahun. Ada apa 40 tahun? Ternyata banyak di antara para nabi dan rasul diangkat jadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Kenapa di sini? Kita harus mengakui jamaah. Bagi laki-laki usia 40 tahun itu usia siap memimpin. Usia yang matang untuk menganalisa banyak hal. Ini peringatan yang kedua. Kalau usia sudah menjelang 40 tahun, kalau dunianya nggak terpenuhi, it's okay gitu. Dunianya nggak sukses, nggak masalah. Tapi yang dilihat iman dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah 40 tahun ini, apa yang telah kita raih? Kalau ulama salaf 40 tahun nggak main-main jemaah. Bahkan dikatakan oleh para ulama di kalangan sahabat dari Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas berkata, wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahadu 40 sanatan tafarragha lil ibadah. Ajib. Apa kata Ibnu Abbas dan para murid-muridnya di kalangan tabi'in? Dan telah disampaikan cerita kepada kami bahwasanya penduduk Madinah Nabawiyah Al-Munawwarah, berarti para sahabat ini, ketika usia mereka telah sampai 40 tahun, yang mereka lakukan hanya beribadah kepada Allah. Sangu. Dia nuntut ilmu, memperdalam ilmu, 5 waktunya di masjid, qobliyah ba'diyahnya dijaga,
Yang terpenting jangan sampai menzalim, jangan sampai menzalimi orang lain. Jangan jatuh dalam dosa dan maksiat yang besar. Usia 40 tahun itu penduduk Alul Madinah. Nah kita 40 tahun kemana? Udah kemana-mana Pak Ustaz gitu ya. Pencapaian saya sudah keliling Nusantara, begitu. 40 tahun lil ibadah, tafarragha lil ibadah. Yang mereka lakukan waktunya hanya untuk ibadah. Mentok itu 40 tahun. Dan kalau seorang muslim tahu, sebagaimana sahabat, kalau usia sudah sampai 40 tahun, ini udah nggak boleh lagi banyak main-main urusan dunia. Paham gak? Ngerti gak? Udah nggak kayak dulu lagi. KB update status. Alhamdulillah guys, sudah sampai Bromo. Tret. Wongnya kok. Alhamdulillah guys, sudah sampai di sini guys. Apa sih? Yang lucunya banyak orang luar di sana. Usia segitu itu seorang laki-laki yang mencari kepuasan dirinya. Dia pergi kemana-mana, anak istrinya di rumah nggak diajak kemana-mana. Subhanallah. Padahal kata Nabi SAW, wa khiyarukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, yang paling baik kepada keluarganya. Wa fi riwayatin, wa khiyarukum li nisa'ihim. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada pasangannya. Jadi usia 40 tahun ini, buat saya khususnya, yang baru 43, harusnya saya lebih membahagiakan istri saya, keluarga saya, dibandingkan orang lain. Karena sebaik-baik ibadah itu bukan hanya urusan kita sama Allah. Kita kepada manusia, siapa yang manusia itu? Keluarga terdekat. Orang tua jikalau masih ada. Istri dan anak-anak serta adik-adik, keponakan itu yang dibahagiakan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan. Kita sudah bahas itu di awal juz 4 ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai suatu kebaikan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai suatu kebaikan di sisi Allah sampai kau mengeluarkan, menginfakkan apa yang paling kau cintai. Buat siapa? Zawil kurba. Keluarga terdekat. Jangan usia 40 tahun konconya terus yang didatengin. Temennya yang dikumpuli. Ya toh? Dikumpuli maknanya didatangi, yo nongki-nongki, ngopi, dijajak di kafe, pokoknya tiap pagi santai, bro. Anak bojone makan tempe, telur. Wong tak kok. Masih. Yang parah itu ingin dipandang orang lain baik di depan teman-temannya, circle-nya. Tapi di rumah dia nggak dianggap baik. Ini peringatan usia ini. Nabi di usia 40 jamaah hidupnya bukan hanya untuk Nabi. Untuk agama Allah. Untuk umatnya Kanjeng Nabi. Untuk kita. Dari 40 sampai 63. 23 tahun loh Nabi. Hidupnya menyampaikan risalah suci ini. Memikirkan kita jamaah. Makanya ini peringatan buat saya. Kalau udah usia 40. Kalau masih egois berarti saya ini jarkoni. Usia 40 tahun itu jangan lagi mikirkan diri sendiri. Yang dibahagiakan itu adalah keluarganya. Yang diperhatikan adalah keluarganya. Bagaimana anak istrinya dalam ketaatan ibadahnya. Gak usah mikirin orang lain dulu. Selamatkan kapalnya dulu. Jangan kapal orang lain. Ya kan? Lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apakah dia mikirkan kondisi. Dia sedih ketika umatnya ditenggelamkan dengan banjir bandang itu. Termasuk istri dan anak-anaknya. Paham? Tapi dia tetap di atas kapal itu untuk menyelamatkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa kemudian para ulama mengatakan, seorang ulama salaf mengatakan, as-sunnatu Rasulillah SAW kasafinatun najah. Linuhi alaihi salatu wassalam. Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seperti kapalnya Nabi Nuh yang menyelamatkan umatnya beserta kita sampai hari ini lahir. Jadi di atas sunnah Kanjeng Nabi itu seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang akan menyelamatkan kita. Ya harusnya hari ini kula lan panjenengan sami menyelamatkan anak bojo niku melok Kanjeng Nabi, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Contoh, nek lagi ngantuk baca doa, bismika Allahumma, nah, sunah Kanjeng Nabi. Turu kabeh tak tinggal mulih tenan lagi. Kita kan akan libur 2 pekan ini, ya, karena insya Allah besok pagi kami akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi ini ngajinya tenanan, tenan ngantuknya, tenan turun nih, maksudnya. Ini peringatan usia 40. Bahkan usia 40 ini buat laki-laki sudah sedewasa apa laki-laki tadi. Dalam menerima semua pemberian Allah. Entah itu yang bahagia, yang baik atau yang tidak baik. Atau yang kurang baik menurut kita. Semua pemberian Allah itu baik. Saya ulangin ya. Semua pemberian Allah Ta'ala itu baik. Nggak ada yang sia-sia. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan di surah Ali Imran ayat 191 itu. Lembar kedua terakhir dalam surah Ali Imran. Ali Imran kan hanya sampai 200 ayat. Ini ayat yang ke-191. Jadi doa kan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb kami, tidak ada satupun yang kau ciptakan di muka bumi secara batil, secara sia-sia. Jadi Allah itu tidak pernah membuat ini sia-sia. Tapi bagi hamba, ketika yang Allah Ta'ala beri itu adalah baik atau kurang baik menurut kita. Bagaimana penyikapan seorang laki, seorang wanita, khususnya laki-laki ya, ketika usia 40. Ketika usia 40 ini bagaimana sikapnya? Menerima pemberian Allah bagaimana? Paham? Paham jamaah? Bagaimana? Lebih semeleh nopo boten gitu. Lebih akeh protesnya sambatin nopo boten. Nek udah usia 40 kakean sambat, wongnya tak teko. Berarti nanti berat untuk dia tambah bersyukur nanti sampai usia 60. Kalau usia 40 malasan mager gitu ya. Tunggu sampai diuji sama Allah baru dia sadar datang ke masjid baru ngaji gitu. Udah usia 40 baru sadar dia bagaimana punya tanggung jawab kepada keluarga anak istrinya untuk nafkahinya. Masuk mager nih Bu. Itu ada pertanggungjawaban ya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baru yang ketiga adalah sittina sanah, usia 60. Kalau usia 60 ini sudah tidak ada lagi uzur. Nanti kita akan bahas. Berarti usia 18, 40 ini lampu kuning. Lampu merahnya usia 60. Nanti kita akan bahas 60 itu. Lalu kemudian ada lagi yang berpendapat, yang dimaksud ayat tersebut adalah waja'akumun nadhir qala Ibnu Abbas wal jumhur, berkata Ibnu Abbas dan jumhur ulama, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila asy-syaibu. Usia an-nadhir di sini maksudnya, kata Ibnu Abbas dan jumhur ulama, maksud ayat tersebut adalah an-nadhir Kanjeng Nabi. Tapi ada lagi yang menafsirkan adalah asy-syaibu. Asy-syaibu itu uban. Jadi kalau di rambut kita, entah usia berapapun, selain faktor hormonal ya, maka kalau sudah ada ubannya itu berarti peringatan. Kanjeng Nabi berapa ubannya sampai beliau menjelang wafat? Enggak banyak. Paham? Kadang ada orang di rambutnya enggak ubanan, tapi di jenggotnya ubanan. Kalau sudah ada uban, ini sebagian ulama mufasir mengatakan asyaibu, orang yang beruban itu jadi peringatan. Kalau dia itu sudah menjelang uzur. Tapi ada mbahkong yang belum ada ubannya ya, Masya Allah. Masya Allah, berarti urip ini ku semeleh ya, tidak bludruk pikiran. Kita nggak gitu juga. Karena nggak bisa dipukul rata, digeneralisir orang yang beruban karena banyak pikiran yang enggak. Faktor takdir. Tapi kalau sudah ada ini uban, misalkan begitu, ini peringatan. Belum masuk ya, Mas? Belum. Kemudian, ada apa dengan usia 60 tersebut? Kita dengar bersama. Kata seorang ulama salaf, muridnya sahabat bernama Qatadah, rahimallahu ta'ala, dia mengatakan, i'lamu anna tulal umuri hujjah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, bahwasannya panjang usia itu sebagai pertanggungjawaban atau argumentasi. Jadi kalau usia kita panjang, malah berat. Makanya kan pernah saya, bukan di sini ya, di Masjid Al-Ukhuwah itu. Ketika membahas, benarkah usia itu bisa dipanjangkan atau bisa
Benarkah usia itu tidak bisa dipanjang, dibundurkan, atau tetap segitu? Kita udah bahas. Maka pendapat yang tepat, kalau memang usia di tengah-tengah ya, objektif. Kalau usia itu bertambah, tidak malah makin taat, malah tambah banyak maksiatnya. Mending gak usah minta panjang usia. Paham? Mending cukup tapi semua barokah. Apa ada yang berani menjamin kalau kita usianya panjang tambah taatnya? Kan nggak berani ada yang menjamin. Contoh Korun. Korun itu semakin bertambah usianya bukan semakin taat kepada Allah, semakin kufur. Korun itu. Fir'aun menjelang matinya semakin zalim. Masa tuh nggak jadi peringatan buat kita? Makanya kalau panjenengan tuh minta usia panjang, mintanya yang komplit. Ya Allah, panjangkan usia hamba dalam ketaatan, dalam keberkahan, jauhkan dari balak dan musibah. Beri kami keselamatan. Begitu minta. Dan nanti saya sampaikan doa dari Kanjeng Nabi supaya usianya ini benar-benar berada dalam ketaatan. Nanti kita lanjutkan insya Allah setelah adzan isya berikut ini. Hada wallahu ta'ala alam.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Baik jemaah, lalu kemudian kita dengar lagi, kalau tadi ada ulama yang menafsirkan Fatir ayat ke-37, begitu banyak jemaah para ulama itu menafsirkan ayat ini. Sampai tadi yang mengatakan adalah, Qatadah mengatakan, i'lamu anna tula al-umuri hujjah. Ketahuilah bahwasannya panjang usia itu sebagai hujjah, sebagai pertanggungjawaban besok di akhir. Fana'udzu billahi an nu'ayyira bitulil umur. Bahkan kata Qatadah, maka hendaknya kita berlindung kepada Allah ketika Allah panjangkan usia kita. Sampai dia berlindung. Takut apa? Takut ketika usia panjang itu tidak berada dalam ketaatan. Makanya coba bapak-bapak Mbah Kung, ketika saya pernah ngomong, Mbah Kung, doakan kami ini, Masya Allah, kami memuji Allah. Saya pernah katakan gitu. Doakan kami yang muda-muda ini. Besok kalau udah seusia panjenengan itu, istiqomah seperti panjenengan. Duduk di masjid, sholat 5 waktu, mengaji. Naik motor dari rumah sampai ke sini. Belum tentu kami besok di masa tua bisa kayak panjenengan. Duduk neng kene yo gratis, so adem sih, betul apa enggak? Meh tuku kopi, mau buat kopi ono kopi neng buri kono buat dewi, betul apa enggak? Ya kan, Senin Kamis ono panganan, itu belum tentu loh kan besok di masa tua bisa kayak jenengan. Makanya apa kata para ulama, bagi kita yang usianya belum seperti Mbah Kong di sini, ini menjadi peringatan, menjadi motivasi, memohon kepada Allah kalau besok kita dikasih usia panjang, mudah-mudahan bisa seperti panjenengan atau lebih baik lagi. Juga bagi yang udah sepuh juga melihat yang lebih muda. Dulu masa muda saya nggak kayak mas-mas iki gitu. Jadi jangan paling masjid ngaji ya belum tentu ingat masa mudanya kita kemana aja gitu loh. Sampai kota ada loh, berlindung nih muridnya sahabat, maka kita berlindung kepada Allah ketika Allah panjangkan usia kita, takut. Sampai jamaah ada satu hadis yang marfu'an sampai kepada Sayyidina Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas karena menafsirkan ayat ini dan hadis-hadis Nabi. Apa kata beliau? Idza kana yaumul qiyamati qila aina abna as-sittin. Apa kata Ibnu Abbas? Apabila besok datang hari kiamat jemaah, maka nanti di sana di yaumul akhir Allah akan bertanya itu, qila aina abna as-sittin. Di mana nih hamba-hambaku yang usianya 60 tahun dulu ketika di dunia? Dicari. Mana nih yang usianya 60 tahun? Kemana aja dia selama di dunia? Kita juga nggak boleh maido, nggak boleh menghina ya, merendahkan. Kalau misalkan ada orang yang baru pensiun, usia pensiun berapa sih? 56, 57 ya, baru ke masjid, jangan dikomentari. Lebih kayak tok pak yang masjid, terus pensiun yo. Ini ucapan kuelek tenan. Wallah saya paling nggak suka sama orang tuh komentari. Baru ngerti masjid ketika ada pensiun. Nah emangnya kamu itu sudah lebih apik dibandingkan bapak-bapak itu? Mending dong ke masjid daripada ke karaoke, naik klub, neng bergas kalau naik ke atas. Paham nggak maksud saya? Mending neng kene loh, rumahnya neng kono misalnya gitu. Ya rumahnya memang neng kono sih. Maksud saya itu yang kenapa harus dikomentari gitu loh. Masjid kuwi sing ngisi wong-wong sepuh kabeh. Ya apik tuh daripada masjidnya kosong, enggak usah komentari yang elek-elek gitu loh. Paham nggak maksud saya? Ngerti nggih? Nggak usah komentar ada yang mau usia berapa kek. Tapi ingat,
Besok di hari kiamat, kata Ibnu Abbas, Allah akan mencari. Aina abna as-sittin. Mana nih hamba-hamba yang usianya 60 tahun? Dicari. Sampai ada seorang penyair di zaman ulama salaf tentang masalah usia, sampai kalimatnya bagus banget. Ini nggak ada harokatnya ya. Idza balagal fatta sittina aman faqad dhahabal masratan wal fata'a. Apabila seorang pemuda telah sampai usianya 60 tahun, maka sungguh telah pergi bagi dirinya kebahagiaan dan masa muda. Syairnya bagus banget. Apabila seorang pemuda udah sampai usianya 60 tahun, dia nggak sadar usia 60 tahun, maka apa kata penyair itu? Faqad dhahabal masratu wal fata. Maka sungguh telah pergi kebahagiaan dan masa mudanya. Jadi kalau usia udah 60, udah nggak main-main lagi. Kalimat itu boleh Pak, tapi positif ya. Apa itu? Tua-tua keladi. Makin tua, jadi taat maksudnya. Itu boleh dipakai, tapi arahnya positif, jangan negatif. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi solih misalnya gitu. Bukan jadi elek gitu. Karena ngapunten nih jemaah, sebelum saya bacakan hadis untuk menafsirkan ayat-ayat di atas itu tadi. Maaf ya. Coba lihat orang-orang yang hari ini mantan-mantan pejabat itu. Kita nggak maksud merendahkan sama sekali ya. Enggak, kita nggak boleh menghina. Yang dia kaya, yang dia pejabat, ketika di masa tua, butuh masjid nggak mereka? Pak Bu butuh masjid nggak harus? Butuh masjid. Kalau sakit, butuh tonggo, butuh jamaah masjid untuk dongake dekmen. Terus nopo. Dan lagi-lagi nanti butuh orang-orang kayak kita-kita ini. Butuh nanti dimandikan, butuh nanti dikafani, butuh nanti disolati, butuh nanti diantarkan ke liang lahat. Mau jenengan pejabat 10 periode sekalipun. Apa iso nanti nek wis mati, mandi dewe, ngafani dewe, melaku dewe tekan kuburan, terus gali dewe, iso apa ora? Bisa apa enggak? Namanya juga melinti. Saya nggak menghina siapapun. Saya ingatkan bagi panjenengan yang nonton di YouTube tadi mana saya nggak tahu. Anda hari ini bolehlah menjabat. Silahkan. Kita doakan Anda barokah. Tapi ingat, kalau selesai masa jabatan Anda, demi Allah, Anda butuh pertolongan Allah, wasilahnya masjid-masjid Allah. Yakin sekali. Sampai jenengan tahu nggak ada satu perumahan mewah itu. Perumahan mewah. Biasa nggak usah jauh-jauh lah. Dulu kasus 10 tahun atau 8 tahun yang di Gerah Estetika, mahasiswi mati itu di rumahnya itu selama seminggu, dibunuh sama tukangnya. Baru ketahuan seminggu. Ya kan, masih ingat ya kasus Gerah Estetika itu? Itu sebaru belum kan siapa-siapa, nggak kenal tonggo. Coba kalau mau rumahmu mewah gitu, nggak kenal sama tetangga, nggak ngerti masjid. Banyak terjadi tuh yang layak itu sitik jemaah, ya toh? Bahkan ngundang anak-anak yatim piatu. Tetangga nggak ada yang datang. Sedih nggak itu? Itu harus kita pikirkan. Maka hadis ke-112 atau hadis pertama di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi menukil sahabat dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini terakhir ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Kanjeng Nabi? Maaf ini buat bapak-bapak yang usianya sudah 60-an ke atas, bahkan 70 dan lebih. Apa daunnya Kanjeng Nabi? A'zarallaha ila imri'in akhara ajaluhu hatta balagha sittina sanatan. Allah Azza wa Jalla akan terus memberikan uzur bagi setiap hamba-hambanya ketika ajalnya sudah semakin dekat sampai usia 60. Saya ulangin, Allah akan terus memberikan kepada seorang hamba uzur sama dia, maaf terus dikasih uzur sampai akhir ajalnya
Maksudnya sampai nanti menjelang akhir ajalnya, tepatnya ketika usia 60. Apa maknanya ini? Maknanya adalah, hadis riwayat Imam Bukhari, qala ulama, kata ulama berdasarkan hadis ini, maknahu lam yatruqa, man lam yatruk lahu uzran, amhalahu hadil muddah. Yuqal a'dzara rajul idza balagha ghayata fil uzur. Makna ayat ini, Allah tidak memberikan uzur kepada orang yang usianya sudah 60 tahun. Jadi nggak ada uzur lagi dari Allah. Kalau usia 60 tahun masih kakek yang dolar. Terus rono uzur meneh. Terakhir itu sudah. Makanya bahkung saya katakan, ya panjenengan udah usia segini, yang masjid ngaji, Quran, tilawat, zikir, salawat, ngaji kitab yang ini, masya Allah. Hidupnya untuk Islam, hidupnya untuk umat. Paham gak? Itu yang dimaksud. Jangan hidup tuh mikiri diri sendiri terus. Kalau sudah sampai 60 tahun gak ada uzur lagi. Terakhir, maka apa kata beliau gini? Al-ma'na anna Allah Ta'ala lam yubdiq lil-'abdi i'tidharan. Betul, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kesempatan bagi seorang hamba berupa uzur kalau usia 60 tahun dalam hadis ini. Karena yuqal, ka'an yuqal yaqulu law muddali fil ajal la fa'altu ma umirtu bih. Apa kata para ulama? Seandainya aku diberikan usia sampai 60 tahun ini, maka aku pasti terus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadaku. Lalu apa yang dikerjakan di usia 60 tahun ini Bapak Ibu? Dijelaskan. Ini kalau udah usia 60 tahun, yang diperbanyak adalah fayambaghi lahu al-istighfar wa ta'ah. Maka perbanyak istighfar. Jadi wiridannya wiridan istighfar. Wa ta'ah, dan banyak melakukan ketaatan. Apa maknanya itu? Kerjakan yang wajib semaksimal mungkin, jauhi dosa-dosa besar. Itu aja udah. Jadi wiridannya istighfar. Paham? Karena daunnya Kanjeng Nabi SAW ini dahsyatnya istighfar di usia 60 terakhir ini. Kenapa? Ingat jamaah, satu ayat itu. Al-Baqarah 222. Di ujung ayat itu nanti dijadikan doa setelah wudhu. Kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang senantiasa bertobat dan mensucikan dirinya. Bertobat dari dosa, mensucikan diri dengan amal-amal ketaatan. Jadi kalau udah usia 60, dan itu nanti startingnya 40, Pak. 60 ini kan masa terakhirnya. 40 ini sudah berlari kencangnya sebenarnya. 18 tahun itu kau diingatkan, usia 40 lari kencang. 60 finish. Ngapain kalau udah usia 60? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, dan tutup dengan amal-amal ketaatan. Kenapa kalau kita banyak istighfar? Nabi yang menjanjikan. Ya. Dan kalau Allah dan Nabinya berjanji, apa kata Allah? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyelisih janjinya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka ini sanggup buat Mbah Kong, Mbah Hudi yang usia 60 banyak istighfar. Jauhkan diri dari dosa-dosa besar, kerjakan yang wajib-wajib semaksimal mungkin. Kenapa? Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah janjikan 3 hal. 1, segala keinginannya terwujud. Kalau ingin husnul khatimah, dikasih sama Allah. Wa min kulli dhaikin makhrajan, segala kesulitannya akan diambil. Penyakit-penyakit akan diangkat. Pikun akan diangkat. Itu orang yang pikun itu karena sedikit zikirnya, Pak Bu. Jauh dari Quran, jauh dari istighfar. Termasuk saya yakin, jemaah. Mata kita nih misalnya mulai kabur, kurang istighfar itu. Paham? Paham ya? Supaya sembuh. Serius ini, tapi juga jangan istighfar rakeh, malah nonton ini. Itu bikin rakeh penyakit. Paham? Nanti tidur handphonenya nimpah dia, atau dia nimpah handphonenya. Wongnya teko. Banyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lalu Nabi mengatakan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janjinya Allah dan Nabinya. Maka buat Mbah Kong yang usia 60,
banyakin istighfar, banyakin melakukan ketaatan. Bagi kita yang 40-an ke atas, berlari kencang. Berlari kencang. Jangan tunggu orang lain mendahului kita. Udah nggak saatnya bermain-main. Boleh berbahagia, tapi sekedarnya saja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita semua, menyelamatkan kita semua. Dan kita doakan seluruh hamba-hamba Allah umat Kanjeng Nabi. Semoga masuk Islam semuanya yang belum beriman. Berada dalam ketaatan semuanya. Semoga mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga umat-umat Kanjeng Nabi dikumpulkan kembali di surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Rabbana taqabbal du'aana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.